Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Juliana Samawati, NIM 151422175, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain. Selamat menyaksikan. Baiklah, pemahaman yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya didengar melalui indera pendengaran. Melalui audio berkaitan dengan indera pendengaran, pesan yang disampaikan melalui audio berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Menurut Kustiono 2010, media pembelajaran audio merupakan bentuk media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya, pesan-pesan yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indera pendengaran. Sedangkan menurut Glar dan Eli 1980 dan Kustiono 2010, media audio termasuk jenis media rekaman atau suara audio recorder dengan menggunakan bahasa verbal atau sound efek dengan musik. Rekam suara dapat dipakai sebagai media pembelajaran secara klasikal, kelompok ataupun individual. Yang termasuk dalam media audio diantaranya rekaman suara guru, radio, rekaman piringan hitam, tape recorder, dan sebagainya. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah disiapkan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pembelajaran dapat diurutkan penyajiannya serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksional belajar secara mandiri. Ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar atau non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didik guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan 2009, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pemahaman yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama, media analog. Terbagi atas yang pertama, radio. Radio merupakan media audio yang menyampaikan pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Menurut Triana 2012, suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Yang kedua, alat perekam atau pita magnetik atau kaset tape recorder. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape recorder merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset atau audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas audio analog yang jumlah waktu rekaman terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Yang ketiga, piring hitam dan gramophone. Awalnya, piring hitam merupakan sebuah alat yang memiliki penayang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Course dari Prancis pada tahun 1887.
namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald Jayadi menemukan fotograf atau pemutar piring hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Yang keempat, audio card. Kartu audio kira-kira seukuran amplop bisnis. Ini berisi strip pita rekaman magnetik di ujung kartu. Kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu dimasukkan ke dalam slot pada mesin seperti auditorium dan mekanisme pengangkutan memindahkan kartu melalui slot. Suara dapat berputar melalui speaker atau headset untuk penggunaan individu hingga 15 detik. Kartu suara digunakan dalam sistem dual track yang mungkin siswa untuk mencatat responnya sendiri pada kartu dan kemudian mainkan kembali untuk dibandingkan dengan respon yang direkam sebelumnya. Jika respon siswa salah, dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin lagi sambil menekan. Yang kedua yaitu media audio digital. Berbeda dengan media audio analog, media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan akses yang lebih canggih. Yang pertama, menyimpan audio digital. Berkas-berkas audio digital dapat disimpan dalam berbagai teknologi digital, di antaranya yang pertama, cerkam padat merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit informasi digital. Menurut Haynes dan kawan-kawan 2002, alat yang diperlukan memutar CD atau CD player. Kemudian media ini yaitu tahan terhadap kerusakan noda, bisa dibersihkan, dan goresan yang biasa tidak akan mempengaruhi pemutaran ulang. Selain itu, jika komputer yang dimiliki guru dilengkapi dengan CD drive, maka dapat mempermudah pembuatan rekaman. Yang kedua, MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio, menurut Haynes dan kawan-kawan pada tahun 2002. Yang ketiga itu WAV atau Waveform Audio Format. WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan versi digital dari media analog yang dibuat dengan menggunakan kartu suara komputer dan piranti lunak untuk mengubah dan menyimpan berkas format digital. Menurut Haynes dan kawan-kawan pada tahun 2002, perangkat yang dipermudah untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. Pemahaman yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama kelebihan itu yang pertama dapat menggantikan guru dengan lebih baik. Misalnya menghadiri ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. 2. Dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, relatif mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, kecepatan track bermacam-macam yang disajikan rekaman. Yang kedua, memerlukan bantuan dari media visual. Yang ketiga, hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Memang banyak sekali manfaat dari metode pembelajaran audio ini, dan kelebihan serta keuntungan dari metode ini lebih dominan daripada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, metode dari media pembelajaran audio ini sangat disukai oleh siswa sebab tidak bosan dengan pengajaran guru yang selalu hanya menceramahkan atau menerangkan materi saja tanpa ada hiburan yang membuat siswa jenuh dalam belajar.
Pemahaman yang terakhir yaitu fungsi media pembelajaran audio. Pada awal sejarahnya, media hanyalah sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Seiring dengan berkembangnya teknologi audio pada pertengahan abad ke-20, akhirnya media visual, maka fungsi media pun bergeser. Edgar Dale kemudian membuat klasifikasi menurut tingkat penggunaan media dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut dinamakan kerucut pengamalan yang dianut sebagai alat bantu untuk menentukan media yang sesuai dengan pembelajaran. Menurut Riana 2012, sedangkan dilihat dari kerucut pengalaman Edgar Dale, maka fungsi media audio dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyampaikan yang dimiliki siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Yang ketiga, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Yang kelima, media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Yang keenam, dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.